eh, kita lanjutkan kuliah mengenai eh, menghitung hujan periode ulang. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang salah satu metode ya, dari cara kita mencari periode ulang eh, hujan ya. Yang pertama adalah Gumbel. Nah, sekarang kita mencoba mencari hujan periode ulang itu dengan metode log percent tipe 3. Nah, pada dasarnya sama saja dia sama saja ya. Jadi kan dalam statistik itu kan ada bentuk-bentuk yang ya mirip gitu kan. Nah, coba lihat misalnya saya sengaja mengambil ini ya, ini saya kebetulan mencari contoh soal gitu kan, contoh soal. Jadi pada pertemuan yang lalu kan saya ada mengatakan bahwa satu stasiun hujan itu berasal dari beberapa tabulasi yang berisikan banyak data gitu kan. Nah, ini kebetulan ya. Ini ada contoh, ada saya kira ini representatif sedikit mengenai penjelasan saya sebelumnya gitu kan. Jadi eh, ini kan sama saja dengan yang kemarin ya. Ya, ini sama saja dengan yang lalu ya. Nah, kalau Gumbel kan ya datanya data biasa ya. Ya, jadi R-nya itu merupakan ya R rata-rata ya, dengan standar deviasi dikali dengan eh eh, apa, nilai dari koefisiennya ya dikali dengan standar deviasi. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, pada log persen tipe 3 juga sama ya. Sama, hanya saja angkanya itu tidak lagi angka yang normal ya, tapi sudah menjadi angka log ya. Angka log ya. Logaritma. Logaritma dari sebuah angka ya. Logaritma dari sebuah angka. Jadi pada dasarnya semuanya sama gitu kan. Ya, sama, hanya saja ada beberapa nanti yang dibedakan berdasarkan tipe dari analisis ekstrimnya gitu kan. Jadi ini analisis ekstrim yang kedua yang akan kita pelajari. Nah, log persen tipe 3 ini eh, yang membedakannya ya karena dia angka yang ingin kita analisis itu sudah dilogkan ya, di logaritma, sudah dilogaritmakan ya. Jadi analisisnya lebih pada logaritma ya. Jadi sama ya ini ya, sama harga rata-rata pada Gumbel juga kita cari ya, standar deviasi juga demikian ya, juga sama ya, kita cari juga koefisien kepencengan ini berdasarkan koefisien kepencengan atau KT atau KS atau C ya atau G ya, ini ya skewness ya kalau dalam bahasa Inggris ya, skewness ya skewness ya, lebih kurang seperti ini ya. Jadi ya ini analisis data berdasarkan statistik ya. Jadi skewness kepencengan ya. Nah, kepencengan dalam log persen ini punya tabulasi sendiri ya, seperti kemarin kita mencari nilai YN dan uh, SDN ya. Jadi nilai rata-rata reduce mean dan standar deviasi reduce ya. Juga itu punya tabel sendiri ya. Nah,
Jadi saya mendapatkan data yang kira-kira saya kira representatif untuk dijelaskan ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ya ada data hujan yang berasal dari beberapa data gitu kan. Nah ini walaupun datanya tetap data dalam satu data, tapi dia eh, ingin membandingkan ada tiga stasiun hujan. Jadi ada stasiun hujan ya Mandai ya, ini ya stasiun hujan Mandai, lalu ada stasiun hujan Racing Center, dan yang ketiga ada Pautore. Jadi sepertinya ini di daerah Sulawesi Selatan ya. Ya kalau kita melihat ini, kalau kita melihat dari Politeknik dari ujung pandang ya. Artinya silakan eh, kawan-kawan itu ini ya apa mencari referensi tersendiri gitu kan. Karena kan kuliah ini hanya sebagai pengantar pembuka. Selanjutnya kan lebih kepada bagaimana kita bisa mencari materi-materi pendukung ya agar kita bisa lebih memahami sebuah persoalan ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ini adalah kita mulai ya. Jadi ini tabel data hujan ya. Dapat data curah hujan ya. Jadi kalau ini sekitar 22 tahun ya. Ada data 22 tahun ya. Dari tahun 1996 hingga 2017. Nah, masing-masing stasiun ini mempunyai data curah hujan ya, maksimal ya. Data curah hujan maksimum yang paling maksimum ya yang di dicatat di masing-masing tahun ya. Jadi ini ada tiga stasiun hujan ya. Ada Mandai, Racing Center, ada Pauteri ya. Dan masing-masing hujan itu merekod sampai dengan 22 tahun. Merekod hingga 22 tahun. Ya, ini datanya seperti ini ya. Nah lalu kita mulai pada satu stasiun hujan ya. Satu stasiun hujan ini mulailah dianalisis ya. Jadi data ini ya, data Mandai ini dibawa ke mari ya. Ya, data Mandai itu dibawa kemari ya. 170 hingga 175 ini dibawa ke tabulasi ini ya. Oke, ini ya. Ini adalah XI-nya. X itu berarti data awal ya, data awal ya, data awal. Nah, lalu dalam tabulasi ini karena kita kembali ke rumus awal ya, bahwa kita ingin rumus yang menjadi rumus untuk mencari periode ulangnya adalah rumus ini. Ya, rumus ini. Ya. Nah, sekarang kita mencari log X-nya. Nah, log X itu ya, log X ya, log dari X ya. Jadi log X ini adalah log rata-rata ya. Jadi rata-rata dari penjumlahan dari semua data ya dibagi dengan jumlah data ya. Ya, jadi 170 itu lognya 2,2 hingga seterusnya ya. Nah, ini adalah jumlahnya ya. Dan 22 adalah jumlah data. Jadi rata-ratanya itu adalah ini ya, 2,3. Ini ya. Oke. Lalu kita mencari standar deviasi. Mencari standar deviasi. Ya, standar deviasi adalah ya, jadi data awal dikurangi dengan data rata-rata ya. Data log ini 2,23 dibagi dengan dikurang dengan 2,23 ya, dikuadratkan ya, lalu dikurang n kurang 1 ya, lalu dipangkatkan setengah atau diakarkan setengah ya.
Jadi standar deviasi dari data ini adalah 0,10676. Nah, lalu kita menghitung kepencengan ya, atau skewness tadi ya. Nah, skewness tadi itu tadi skewness ini adalah ini ya, penjumlahan dari log X1 dikurang dengan rata-rata ya dipangkat 3, lalu ya hasilnya ini ya dibagi dengan N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali standar deviasi pangkat 3 ya. Jadi penjumlahan dari log X1 kurang log X ya di pangkat 3 adalah 0,082 ini 0,082 ya, dan N kurang 1 adalah N adalah jumlah data 22 dikurang 1 jadi 21, lalu 22 dikurang 2 jadi 20, dan 0,10676 adalah nilai standar deviasi di pangkat 3. Hingga rumusnya adalah 0,35385 ya. Ini skewness-nya ya. Atau kalau kemarin kita di Gambel, ini adalah angka dari K ya. KS ya, atau KT. Nah, oke. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai G. Nah, nilai G inilah kita dapatkan dari tabel. Ya, kita dapatkan dari tabel. Nah, tabel ini, tabel kita bisa lihat di file yang lain ya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini adalah nilai dari koefisien kepencengan untuk log persen 3 ya. Nih. Ya, tadi kan didapat nilai CS-nya itu ya. Nilai CS tadi kan didapat 0,35385 ya. 0,35 0,35 ya. 0,35 berarti kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau lihat kita melihat 0,3 ya. Jadi kita ingin melihat periode ulang 5 tahun. 5 tahun ya. Lalu kita ingin 0,3. Ini 0,3 berarti di 5 tahun ya 0,3. Kita dapat ini angkanya itu kan 0,35 ya, 0,35. Nah, 0,35 itu kan antara 0,3 sama 0,4 ya. Oke, ini sepakat ya. Nah, sekarang ya, ini ya 0,3, 0,4. Ya, datanya di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun datanya tuh ini. Ya. Ini dan ini. Ya. Nah, 0,35. Jadi kita sebenarnya bisa hasil dari perhitungan kepencengan tadi kita bisa bulatkan menjadi 0,4. Jadi dapat 0,8. Ya.
antara 0,24 dan 0,824 dan 0,816 ya. Nah, di sini penulis ya, penulis dia me, ini ya, dia menginterpolasi ya. Nilai G-nya itu dia dapat 0,819. Jadi dia interpolasi ya dari ya misalkan ini 0,3 ya, ini 0,4 gitu kan. Nah, kalau 0,3 angkanya itu 0,816 ya, 0,816. Sedangkan 0,4 berarti angkanya adalah 0,824. Nah, kalau 0,35 ya itu berapa? Jadi di sini penulis membuat interpolasi. Nah, sehingga dia mendapatkan kepencengnya itu adalah 0,819. Ya. Lalu ya, lalu dari nilai yang ada ya maka dimasukkan ke rumus log ini. Nah, sehingga didapat ya untuk 5 tahunan ya 0, nilai G-nya itu atau kepentingan 0,819 untuk 10 1,13 dan selanjutnya 0,1865. Lalu dicari ya, dimasukkan ke rumus log X tadi, log Q ya. Masukkan kemari ya. Kan rumusnya kan ini tadi ya. Rumus ini log Q ya. Rumusnya rumus yang nomor 5 tadi ya, step nomor 5. Rumusnya. Ya. Jadi didapat ya log X ya, log X. Nah, log X tadi kan angkanya ini ya. Ini ya, 2,23079 nih ditambah dengan hmm, apa ya 0,819 nilai dari nilai kepencekannya ya dikali dengan standar deviasi ya. Standar deviasi didapat ini ya. Jadi penulis di sini masing-masing periode ulang dia langsung tulis ya, langsung dia tulis ya. Sedangkan ini ya kita melihat hanya untuk periode yang 5 tahun seperti yang dicontoh di gambar yang lalu gitu, ya. Nah, setelah didapat nilai log, maka kita ambil ya anti-lognya ya, anti-log gitu kan, anti-lognya gitu kan. Jadi anti-log dari 2,3 ya 208 ya. Berarti inilah nilai debitnya ya. Misalkan kalau di Excel itu ya inverse dari log ya 2,3 ini berapa? Ya. Di log ini adalah angka statistiknya ya, untuk periode ulang masing-masing tahun. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita ingin lihat untuk periode yang 5 tahun maka log Q-nya itu adalah 2,3 ya 2,31823. Maka anti lognya ya adalah 208,07984. Nah, ini adalah nilai Q untuk 5 tahunan dan ini adalah ya 5 tahunannya. Ini adalah data hujannya, data hujan yang nanti kita bawa ini ke rumus Mononobe. Ya, yang ini nanti kita bawa ke rumus Mononobe. Ya, kita lihat ya. Kita lihat angkanya 208,07. Ya. Nah, ini masing-masing stasiun hujan ya. Ya, oke. Di
Sebentar ya, ini saya juga bingung datanya di 208. 208. Oh ini. Oh, jadi eh, di sini penulis langsung merata-ratakan ya. Jadi dari 3 stasiun hujan ini, ya. Kalau contoh Gambel kemarin kan nilai ini, ya nilai 208-nya ini, ya langsung kita bawa ke rumus Mononobe ya. R-nya itu langsung kita buat 208. Nah, sedangkan ini ya dia langsung membagikan ya. Misalkan rata-rata dari gambelnya berapa, ya, rata-rata W2 berapa, log persen berapa, ya. Nah, dari yang tiga ini mana yang paling besar? Maka dia bawa untuk periode ulang 5 tahun mana yang paling besar. Bisa dipahami ya. Kalau kemarin kan kita hanya menganalisis satu stasiun hujan, ya. Sedangkan di sini penulis sudah menganalisis 3 stasiun hujan. Nah, kalau kemarin kan di analisis Gambel kita hanya mendapatkan nilai ini, ya. Nah, sekarang penulis sudah mencari data curah hujan maksimum dari rata-rata 3 metode per periode ulang. Ya, makanya nilai ini nanti yang dibawa ke rumus Mononobe. Ya. Oke, nah jadi didapatlah grafisnya ya, grafis dari berapa sih besaran dari masing-masing periode ulang ya. Ya, ya, ya. Jadi dari sinilah nanti kita bisa merencanakan dimensi dari uh, saluran drainase yang ingin kita rencanakan. Ya. Oke, sementara kita cukupkan ya untuk log persen tipe 3 khususnya ya. Jadi ikuti saja arahan dari tabel ya, arahan dari penulis itu kan. Penulis sudah runut metodologi dalam penulisannya. Ya, hanya saja nanti bedanya dengan analisis kita yang pertama di Gambel itu kan hanya satu stasiun hujan. Sedangkan ini sudah ada 3 stasiun hujan. Jadi makanya saya bilang gitu kan. Jadi data hujan R24 itu memang dia satu angka ya di sini. Ya, dia hanya satu angka nih. Ya, tapi satu angka ini diambil dari beberapa tabulasi yang bisa jadi nanti dia beratus tabulasi, beratus data gitu. Ya. Bayangkan berarti kan ada 3 stasiun hujan. Satu stasiun hujan aja itu ada 22 data. Ya. Nah, satu data saja dalam 1 tahun itu dia merepresentasikan 360 hari. Gitu. Jadi 360 kali 22. Nah, itu baru satu stasiun hujan. Ya. Dikali 3 lagi. Nah, makanya saya katakan ya, R ini itu nanti dalam analisisnya saja nanti banyak data yang kita kumpulkan dahulu, data raw-nya, sehingga kita analisis sehingga menjadi data yang nanti kita masukkan ke rumus analisis intensitas hujan. Ya, oke. Saya kira cukup untuk log persen 3. Nanti untuk kita bahas 3 tipe saja ya. Gambel, log persen 3 dan metode normal ya, distribusi normal. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan dengan uh, analisis data ekstrim selanjutnya dan juga uji data ya. Oke, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.